Selamat berjumpa kembali murid-muridku sekalian. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya, kita di masa pandemi ini. Soal dan pembahasan kita kali ini adalah termodinamika. Kita akan mulai langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menggunakan kulkas, menggunakan AC pendingin, atau menghidupkan sepeda motor, atau melihat motor dump truck, pada dasarnya itu pemanfaatan penerapan termodinamika. Jadi sebenarnya apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas hubungan antara panas, kerja mekanik, serta aspek-aspek lain dari energi dan perpindahannya. Aspek lain itu misalnya tentang entropinya, tentang perubahan energi dalamnya, dan lain-lain. Begitu ya, begitu teori dasarnya. Kita langsung ke contoh soal kedua. Perhatikan soal ini. Tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Ini adalah bunyi hukum 2 termodinamika. Jadi jawabnya adalah C. Ini jawabannya. Tapi kamu harus melihat juga sebenarnya apa itu hukum ke-0. Nanti baca lagi bukunya ya nak. Buku hukum ke-0, hukum pertama, hukum ketiga. Sedangkan hukum keempat itu tidak ada di dalam pelajaran termodinamika. Jadi ini tidak ada ya. Ini tidak ada ini. Yang ada hanya hukum ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Demikian nak ya. Sekarang ke contoh soal 3. Perhatikan soalnya. Lalu buatkan diketahui aja. V1 suatu gas volumenya 0,5. V1 sama dengan 0,5. Kemudian dipanaskan pada tekanan tetap. Tekanan P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya menjadi, hingga volumenya menjadi, berarti V2 3 meter pangkat 3. Ditanya adalah usaha. Gunakan rumus usaha W. Rumusnya W sama dengan P kali delta V. Dengan delta V adalah P2 kurang P1. Jadi P1 itu adalah volume awal, sedangkan V2 adalah volume akhir. Tinggal masukkan angkanya saja. 2 kali 10 pangkat 5 kali buka kurung 3,0 kurang 0,5 tutup kurung. Kalikan pelan-pelan. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi kita hanya perlu mengingat rumus usaha. W sama dengan P kali delta V. Juga bahwa delta V itu adalah V2 dikurang P1, volume akhir dikurang volume awal. Nah, begitu nak ya.
Sekarang ke contoh soal 4. Perhatikan soalnya. Buatkan seperti biasa, diketahuinya P1 sama dengan 2 meter pangkat 3. Karena di soal tadi disebutkan 2 meter pangkat 3. Berarti itu adalah volume. Bersuhu 27 berarti T1 sama dengan 27. Ubah ke Kelvin menjadi 200 tambah 273 jadi 300. Kemudian dipanaskan secara isobarik sampai 77 derajat Celcius, berarti T2 sama dengan 77 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin menjadi 350. Kemudian tekanannya tuliskan 6 kali 10 pangkat 5. Ditanya berapa usaha yang dilakukan gas. Untuk menghitung gas, nanti gunakan rumus W sama dengan P kali delta V. Ini rumus yang harus sudah kita hafalkan tadi ya, seperti nomor 1 tadi. Dengan delta V-nya itu adalah V2 dikurang V1. Jadi delta V ini tadi kan V2 kurang V1. Tadi ya, seperti contoh soal pertama tadi. Namun, karena V2-nya tidak ada di dalam soal, maka kita hitung dulu V2-nya dengan menggunakan persamaan isobarik, persamaan tekanan tetap. Ini adalah rumus isobarik. PV sama dengan nRT, PV sama dengan NKT, PV per T sama dengan C. Begitu ya. Masih ingat pelajaran TKG, teori kinetik gas. Dan akhirnya karena P-nya sama, maka tinggallah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini adalah rumus untuk isobarik. Ya, semoga masih ingat ya. Nah, tinggal masukkan angkanya. P1-nya 2, T1-nya 300, V2-nya itu yang ditanya, per 350. Dapatlah V2-nya 7 per 3 meter pangkat 3. Dari mana itu? Nah, perhatikan, ini kan tadi nolnya ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Kemudian kan terjadi perkalian silang. Terjadi perkalian silang dia. Ini kemari perkalian silang, maka 75 per 30. 70 per 30 mati nolnya menjadi 7 per 3. Sudah bisa kita gunakan rumus W sama dengan delta V, V2 kurang P1. Masukkan angkanya, si V2 tadi 7 per 3 dikurang 2 menjadi 6 kali 10 pangkat 5 kali 1/3, 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Bagaimana? Jika ada yang kurang mengerti nanti tanyakan di kelas ya nak, atau tanyakan pada gurumu. Oke, kita lanjut ke contoh soal 5. Ada 5 mol gas dengan suhu isotermal ya, dengan suhunya isotermal, volumenya berubah. Bagaimana menghitung usaha yang dilakukan gas? Oke, pelan-pelan saja ya. Kita mulai dengan T sama dengan 27. Ubah langsung ke Kelvin. Ini T1 apa T2? Ini hanya T karena isotermal, suhu tetap. Jadi kalau suhu tetap tidak ada T1, tidak ada T2. Begitu ya. Volumenya berubah dari 1,5 liter menjadi 4,5 liter. Berarti 1,5 liter itu adalah awalnya, V1-nya. Ubah ke meter pangkat 3 menjadi 10 pangkat min 3. Lanjut ya. Angka ini pun harusnya kamu sudah harus tahu ini dari mana 10 pangkat min 3-nya. V2-nya 4,5 kali 10 pangkat min 3 juga. Ditanya adalah W.
Pada proses isotermal, usaha didefinisikan atau dirumuskan sebagai W sama dengan nRT ln V2 per V1. Ini rumus harus dihafalkan. Sebenarnya bisa diturunkan berdasarkan integral. Tapi karena integral belum diajarkan di kelas 11, maka kamu cukup menghafal rumus ini saja. W sama dengan nRT ln V2 per V1. Masukkan angkanya. N-nya 5. Karena di soal disebut tadi 5 mol. Tapi diketahuinya kok nggak ditulis ya. Ya harusnya ditulis itu di bagian diketahui. R-nya 8,31. Ini juga harus sudah dihafal. T-nya 300 karena suhunya 300. ln 4,5 kali 10 pangkat min 3 per 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa dicoret ya. 10 pangkat min 3 coret-coret. Kemudian 4,5 juga bisa dicoret. Tinggal 3 ya, ln 3. Jadi dikalikan yang di depan ini, dikalikan tadi ya, 5 kali 8,31 kali 300, ini dia, kali ln 3. Nah, dikali ln 3. Baru gunakan kalkulator, cara menghitung ln 3, logaritma nafir 3. Picit gunakan kalkulator, ternyata ln 3 itu 1,09. Hasilnya menurut kalkulator 13.783 Joule. Begitu caranya anak ya. Memang mengerjakan soal ini harus menggunakan kalkulator karena ln 3 hanya bisa dihitung dengan kalkulator. Tapi ini kan hanya soal latihan. Lanjut ya, kita ke contoh soal 6. Ini adalah soal tentang mesin Carnot. Mesin Carnot ini adalah mesin ideal yang ada berdasarkan teori. Jadi dibuatkan mesin yang 40%. Nah, kalau reservoir panasnya diganti lebih tinggi, berapakah efisiensinya sekarang? Harusnya lebih tinggi dari 40%. Kita hitung. Mula-mula T1A, T pada suhu tinggi pada proses A itu 400 Kelvin. Efisiensi pada proses A 40%. Jadi ini prosesnya ada dua, proses A dan proses B. T1A-nya 400 K, T1B-nya 640 K. Ditanya efisiensi pada proses B yang suhu T1-nya sudah dinaikkan. Bagaimana cara kerjanya ini? Hitung dulu nanti T2A. Ini suhu rendahnya karena di efisiensi adalah 1 kurang T2A per T1A kali 100%. Ini adalah rumus efisiensi. Dari mana rumus ini? Ini harus kau turunkan nanti dari efisiensi N sama dengan W per Q1. W per Q1 kali 100%. Baca kembali bukunya ya nak. Nah, kita harus cari dulu T2A. Karena T2A ini nanti itulah yang menjadi T2B. Begitu. T2A-nya nanti menjadi T2B, suhu rendahnya. Ini yang diubah hanya suhu tinggi. Suhu rendahnya sama. Suhu rendahnya itu T2. Jadi T2A sama dengan T2B. Kita hitung dulu T2A-nya. Efisiensinya 40%. T2A-nya itu yang ditanya, T1-nya 400. 100 kali 100%. Matikan persennya. Matikan nolnya. Berarti tinggal 4 bagi 10. 4 bagi 10, 0,4.
1 kurang T2 per 400. T2 per 400 sama dengan 0,6. Dari 1 dikurang 0,4. Itu kan jadi 0,6 matematiknya ya. Baguskan matematik mula. Maka T2A itu 240 Kelvin. T2A ya, 240 Kelvin. Suhu rendahnya si mesin Carnot itu. Oke, kita lanjut ke sini ya, kita lanjut. Jadi T2B-nya itu sama dengan T2A, sama dengan 240. Yang diubah tadi hanya yang tinggi, sedangkan yang rendah sama tidak diubah. Karena sudah ada T2B-nya, kita hitunglah langsung efisiensi pada proses B-nya. Efisiensi B sama dengan 1 per T2B per T1B kali 100%. Masukkan angka yang sudah dapat di situ. T2B 240 ya, ini 240 dari sini tadi. Nah begitu, 640 ini itu dari soal ya, kali 100%. Gunakan matematik biasa, gunakan kalkulator untuk mempermudah karena ini soal latihan. 1 kurang 0,375, maka hasilnya menjadi 62,25%. Ikuti prosesnya pelan-pelan saja. Diulang untuk menonton supaya lebih paham. Kalau juga tidak paham, catat, nanti tanyakan ke saya ketika kita bertemu di kelas atau di WA group ya. Oke, lanjut. Ini contoh soal nomor 7. Perhatikan gambarnya. Di buku juga sudah ada soal seperti ini, kita hanya mengulang saja. Tentukan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Seperti biasa kita buatkan dulu diketahuinya. Q1 sama dengan 1000 Joule. Ini adalah sumbernya dari yang bersuhu tinggi. Jadi kalau Q1 yang pakai kode 1 kan yang bersuhu tinggi. Jadi Q-nya pun kita anggap Q1 bersuhu tinggi. T1-nya 800. Perhatikan ya. T1-nya 800. Ini T1-nya 800. Ini T2 karena dia lebih rendah maka dia menjadi T2. Maka T2 sama dengan 300 Kelvin. Ditanya adalah usaha. Usaha itu W. Ditanya adalah W. Sedangkan rumus untuk menghitung usaha adalah eta sama dengan W per Q1. Perhatikan rumus ini untuk Carnot, mesin Carnot. Baca kembali bukunya. Dan ini harus direkam. Eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Lihatlah bahwa Q1-nya ada, Q1-nya ada ini, tetapi W-nya tidak ada. Nah, W-nya tidak ada W-nya, makanya kita harus mencari W. Nah, bagaimana cara mencari W? Nah, kita harus menghitungnya dari efisiensi. Kita harus menghitungnya dari efisiensi. Sedangkan efisiensi rumusnya seperti ini. 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Dari mana pula rumus ini? Ini juga rumus yang sudah harusnya dicatat. Ini sudah dicatat. 1 kurang T2 per T1. Lalu masukkan angkanya. 1 kurang 300 per 800 kali 100%. Hitung pelan-pelan menjadi 62,5%. Karena eta sudah dapat. Kemudian hitunglah usaha W. Kita gunakan rumus yang pertama tadi, eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Masukkan angkanya. 62,5% sama dengan 62, bukan 6,25. Ini kita perbaiki dulu sebentar ya. Jadi di sini komanya. Di sini komanya. Ini enggak ada ya. 62,5% kali
sama dengan W per 1000 kali 100%. Nah, sama dengan 625. Caranya ya seperti biasa ya. Ini persennya kita matikan dulu. Matikan dulu persennya. Baru ratusnya mati. Nah, di sini mati. Ini ratusnya mati. Jadi 62,5 kali 10 menjadi 625. Begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, tanyakan. Jangan didiam-diamkan. Jadi siswa itu harus banyak bertanya, ya. Nah, sekarang nomor 8. Sebuah pendingin AC menyerap kalor 3 kali 10 pangkat 4 pada suhu 300 dan mengeluarkan kalor pada suhu 325. Iya, AC memang begitu. Dia mengeluarkannya pada suhu yang lebih tinggi. Biasanya kan dari yang tinggi membuang ke tempat yang lebih rendah. AC dan kulkas dia memindahkan kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Begitu prinsipnya, keterbalikan dari kalor biasa. Kita buat Q2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4. Memang ada kata-kata menyerap di sini. Jadi kalau soal-soal ada kata menyerap. Tapi kenapa dibuatnya di sini menjadi Q2, tidak Q1? Karena suhunya adalah 300K. 300K, sedangkan satu lagi suhunya adalah 325K. Nah, berarti siapa yang lebih besar, itulah yang menjadi berkode 1. Jadi T1-nya 325, T2-nya 300, Q2-nya menjadi 3 kali 10 pangkat 4. Bisa ya? Bisa diterima ini, karena ini agak berbeda dengan kalor yang mesin biasa. Berbanding terbalik dia. Ditanya KP, koefisien performansi, koefisien daya guna, gitu ya, koefisien pendinginnya, gitu. Nanti rumus yang mau kita pakai adalah KP sama dengan Q2 per W. Nah, Q2-nya ada, diketahui Q2-nya ada, tapi W tak ada. Sepertinya kita harus mencari W dulu. Mencari W-nya adalah dengan rumus Q1 sama dengan W tambah Q2. Ini rumus untuk siklus Carnot. Siklus Carnot itu adalah mesin ideal. Mesin ideal. Di soal tadi disebutkan ini mesin ideal. Ya, mesin ideal. Maka kita harus cari dulu W-nya. Mencari W-nya, tadi kan di sini ada Q2 ada, ini ya Q2 ada. Ditanya W, berarti Q1 harus ada, gitu. Tapi Q1-nya diketahui pun tak ada. Wah, kalau begitu kita harus cari lagi Q1-nya. Maka untuk mencari Q1-nya gunakanlah persamaan gas ideal. Nah, lihat ini. Ini adalah persamaan gas ideal ya. Efisiensi gas ideal. Tadi sudah diketahui sebelumnya bahwa efisiensi rumusnya ada 3 ya. W per Q 1 kali 100% baru ini ya. Jadi lihatlah bahwa rumus ini ada analoginya. Ini sama ya. Efisiensi sama dengan efisiensi. Ini sama. Ini juga sama. Dengan demikian, secara rumus bisa kita ketahui bahwa Q1 bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Bisa dituliskan seperti itu. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 dari analogi. Maka kita harus hitung Q1-nya dulu. Kita hitung dulu Q1-nya dengan menggunakan rumus tadi. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 per Q1 sama dengan 300 per 325.
sesuai dari data yang ada diketahui tadi. Nah, setelah dihitung gunakan perkalian silang ya, gunakan perkalian silang menjadi 3,25 kali 10 pangkat 4 Joule. Itulah Q1-nya. Kemudian sudah dapat dihitung W. Q1 sama dengan W tambah Q2. Maka masukkan angkanya. Q1 tadi 3,25 kali 10 pangkat 4 sama dengan W tambah 3 kali 10 pangkat 4 Q2 dari diketahui tadi. Hitunglah W. Maka W sama dengan 0,25 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, sudah dapat kan? Kalau W-nya sudah dapat, Q2-nya tadi sudah ada. Terakhir kita bisa hitung Kp. Kp sama dengan Q2 per W. Masukkan angka yang dari perhitungan tadi. 3 kali 10 pangkat 4 kali 0,25 kali 10 pangkat 4. Nah, angka yang bisa dicoret kita coret lah. Ini coret. 3 per 0,25 itu kan sama dengan 12. Maka Kp-nya sama dengan 12. Semakin besar Kp-nya ini, berarti mesinnya semakin bagus. Itulah kira-kira penunjuk daripada koefisien performansinya ini. Oke anak ya, kita sudah mau ke ending-endingnya nih. Contoh soal 9. Pada suatu iklan ditawarkan ada mesin dengan data-data sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Anda dengan iklan tersebut? Ya, seperti biasa, kita buatkan dulu Q1-nya, yaitu suhu yang lebih tinggi. Kalornya berapa? Kita bilanglah dia memerlukan energi Q1-nya 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian melakukan usaha katanya mesin itu sebesar 3,0 kali 10 pangkat 5 Joule dan bekerja pada suhu 527 suhu tingginya ya, T1-nya ubah ke Kelvin jadi 500. Suhu rendahnya 327 derajat Celcius ubah ke Kelvin jadi 600 K. Bagaimana tanggapan terhadap iklan? Bisa dipercaya apa enggak? Kira-kira begitu maksudnya. Untuk mengetahui apakah dia layak dipercaya apa tidak, kita harus menghitung dari efisiensi mesin. Ini adalah rumus efisiensi nyata. Jadi tadi ada 3 rumus ya, lagi-lagi 3 rumus itu akan sering digunakan dalam perhitungan. Maka harus kamu hafalkan segera itu. Ini adalah efisiensi nyata dari suatu mesin. Eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Masukkan angkanya 60%. Ini adalah efisiensi nyata. Sedangkan efisiensi maksimum atau efisiensi ideal haruslah lebih besar dari efisiensi nyata. Tapi kita hitung dulu. Untuk efisiensi ideal itu adalah 1 dikurang perbandingan suhunya. Kalau nyata dia tadi W per Q1 atau Q2 per Q1. Nah, ini adalah rumus untuk ideal ya, ideal. Carnot itu mesin ideal. Sampai sekarang belum ada mesin Carnot karena dia mesin ideal ya. Masukkan angkanya 1 kurang 600 per 800. T2-nya 600, T1-nya 800 kali 100%. Hitung pelan-pelan. 25%. Sepertinya lebih tinggi nyata daripada maksimum. Oh, tidak bisa seperti itu. Harusnya lebih tinggi maksimum daripada nyatanya. Maka tanggapannya kita tulis seperti berikut. Perhatikan hasil perhitungannya. Karena efisiensi mesin nyata ya, karena efisiensi mesin nyata lebih besar dari efisiensi mesin maksimum, maka iklan tersebut tidak dapat dipercaya. Kira-kira begitu tanggapan kita. Oke ya.
Akhirnya sampailah kita ke soal terakhir, soal nomor 10. Ada suatu ruangan berisi gas ideal. Didinginkan dari 20 sampai menjadi 16. Namanya pendingin ya. Ditanya perubahan energi dalam dari mesin itu. Seperti biasa kita buatkan N sama dengan 2500, T1-nya suhu tinggi, gitu ya. T1-nya suhu tinggi 20, T2-nya suhu rendah 289. R-nya 831, tidak diberitahu di soal tapi harus kita tuliskan, baru gamma sama dengan 1,4. Gamma ini adalah bilangan Laplace. Bagaimana rumus si gamma ini? Kita akan kerjakan sebentar lagi ya. Ditanya delta U. Rumus energi dalam gas. Delta U sama dengan NCP kali delta T. Ini adalah perubahan energi dalam gas untuk isobarik, tekanan tetap. Hafalkan juga, apa boleh buat. Pelajaran ini banyak menghafal ya. Dari hafalan itulah nanti kita memasukkan rumus-rumus angka-angka ke dalamnya. Gamma itu adalah kalor jenis pada tekanan tetap per kalor jenis pada volume tetap. Buka kembali bukunya, baca-baca kembali dari mana ini rumus. Sedangkan CP, kalor panas pada proses isobarik, itu sama dengan kalor panas pada isohorik ditambah air. Dari kedua rumus ini bisa dihitung menjadi CV sama dengan R per gamma dikurang 1. Latihlah dirimu untuk menemukan rumus ini. Pelan-pelan saja nak ya, pelan-pelan saja. Ini soal terakhir jadi agak sulit. Masukkan angkanya. CV sama dengan R per gamma kurang 1. 8,31 per 1,4 itu gamma. Lihat data diketahui ya, kurang 1. Gunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan. 20,77. Karena CV udah dapat, kita bisa mencari CP. CP sama dengan CV ya. Kalor panas pada volume tetapnya itu yang kita hitung tadi 20,77 ditambah R 8,31, dapatlah 29,08. Rumus energi dalam tadi adalah delta U sama dengan NCP kali delta T. Jangan lupa CP itu adalah kalor panas ya, kalor panas pada proses isobarik, tekanan tetap. Kalau CV, volume tetap, isohorik. Masukkan angkanya. Udah semakin mudah kalau sudah masuk ke angka. Hanya saja lihatlah bahwa delta T-nya itu T2 dikurang T1 ya. T2 kurang T1 berarti dia nanti menjadi negatif. Nah, delta U sama dengan negatif 2,91 kali 10 pangkat 5. Catatan, CP juga bisa dihitung dengan rumus CP sama dengan R per 1 kurang 1 gamma 1 kurang, oh maaf ini rumusnya salah ya, ini tidak ada lagi nih, ini tidak ada. Jadi rumusnya adalah 1 kurang 1 per gamma. Coba nanti kamu hitung, hasilnya sama saja. Ini hanya 10 soal nak. Sudah selesai kita mengerjakan 10 soal ini. Sebenarnya ada banyak soal-soal di buku-buku. Boleh kamu cari dari sumber-sumber lain. Boleh juga dari YouTube yang lain. Ini hanya membantu kamu untuk menambah wawasan tentang termodinamika. Silakan cari-cari lagi contoh-contoh soal dari sumber-sumber lainnya ya nak ya. Dan ini ada soal latihan, ada 3.
Cobalah kerjakan pelan-pelan dari ilmu yang sudah kau pelajari dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya di kelas. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanya di kolom komentar atau boleh juga ditanya di kelas. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi dalam keadaan sehat-sehat. Oke ya. Salam.